Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wah, pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas teknologi atau teknik-teknik di bidang pertanian yang digunakan untuk lebih memajukan dunia pertanian tentunya. Salah satu masalah di dunia pertanian adalah adanya hama. Hama yang akan merusak tanaman kita dalam hal berbudidaya. Jadi hama ini bisa dalam bentuk serangga, dalam bentuk hewan atau binatang yang mengganggu, merusak tanaman kita. Pengendalian sudah dikembangkan dan konsepnya juga sudah dikembangkan di dunia ini dengan yang terbaru tentunya konsep pengendalian hama terpadu PHT atau Integrated Pest Management atau IPM. Nah, salah satu pengendalian hama, hama urban ataupun hama pertanian sebenarnya itu salah satunya menggunakan TSM, iya, Pak. teknik serangga mandul. Iya, Pak. Kemudian bagaimana caranya kita tanyakan, kita mendatangkan narasumber yang pernah mendalami mengendalikan serangga dengan menggunakan TSM. Jadi apa itu Iya, TSM? iya, Pak. Silahkan Mas Dika untuk membahas teknik tersebut. Silahkan Mas Dika. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini, para pemirsa, kita akan sedikit sharing ya terkait tentang salah satu teknik pengendalian hama, yaitu memanfaatkan atau menggunakan teknik serangga mandul atau yang biasa disingkat dengan TSM. Nah, prinsipnya adalah kita melepaskan serangga-serangga dewasa, terutama yang jantan, dan jantan ini mandul, Pak. Mandul itu Hmm. seperti apa? Jadi ketika nanti kawin dengan serangga betina, itu nanti akan menghasilkan telur, tapi telurnya tidak bisa menetas atau menghasilkan larva. Prinsipnya sesimpel itu. Nggak Ya, berkembang dan lagi. iya, Tapi Pak, betul. tapi jangan-jangan Mas Dika, Ya, Pak. itu serangga jantannya senang senang juga itu Mas. Dia disuruh kawan kawin aja Mas. Iya, Pak. Iya. Ah, jadi selama ini memang kalau kita melihat perilaku serangga, memang tugasnya dari serangga dewasa itu memang umumnya hanya kawin saja, Pak. Jadi Oh. yang jantan pun ketika setelah kawin biasanya masa hidupnya selesai atau mati, dan yang betina setelah dikawini dia akan bertelur dan mati gitu. Nah, Hmm. terus terkait teknik serangga mandul ini nanti kita akan sedikit membahas ada dua pendekatan. Yang pertama menggunakan iradiasi sinar ini ya, radioaktif, bahan radioaktif, dan yang kedua pendekatannya menggunakan bakteri endosimbion. Nah, untuk yang pendekatan kedua ini kebetulan saya pernah sedikit belajar mendalami dan pernah meneliti gitu, Pak, meskipun Oh, nanti ya. untuk aplikasinya masih dikembangkan dan belum sempat sampai ke aplikasinya gitu. Iya. Nah, jadi kembali lagi Pak ke teknik serangga mandul atau TSM, atau yang sering disebut dengan SIT ya, sterile insect technique ya Pak ya, kalau Oh, diubah ke bahasa Inggris. Nah, oh, jadi kita melakukan mass rearing terutama untuk menghasilkan yang jantan ya Pak ya, ya. individu-individu jantan, terus kita radiasi menggunakan bahan radioaktif sehingga nanti akan dihasilkan serangga-serangga dewasa jantan yang dia sifatnya steril. Mas Kemudian kita di Indonesia lepas, sudah dijalankan kan ini Mas? sudah pernah dicoba Pak, Oh, iya ya. sudah pernah dicoba. Untuk Meskipun mungkin serangga apa Mas nanti biasanya? skalanya masih terbatas di lab dan rumah kaca ya Pak ya, untuk lalat buah Pak yang sering Oh, dicobakan, yang saya, Drosophila kompleks gitu Pak. iya, Oh, tapi sering Batrosera Pak. ya, yang sering saya apa dengar itu nyamuk itu loh Mas, nyamuk. Nanti nyamuk juga ada Pak. Oh, ada. Oh, ya Iya. silakan ya. Untuk hama-hama pertanian, khususnya yang sudah sukses story-nya itu di luar negeri, itu adalah lalat buah ya Pak ya, yang Batrosera gitu. Terus kemudian setelah kita menghasilkan
sekumpulan populasi jantan steril di laboratorium, kemudian kita rilis di lapangan, harapannya jantan-jantan yang sudah steril ini akan mengawini para betina. Nah, jadi nanti ketika betina menusukkan telur, dia tidak akan bisa menghasilkan offspring atau keturunan. Nah, kira-kira tekniknya di situ. Dan novelty-nya di sini adalah bagaimana teknik radiasi menggunakan konsentrasi radioaktif tertentu. Nah, itu challenge-nya di situ, Pak. Dan juga untuk establish dari populasi steril ini. Disitulah salah satu challenging-nya gitu. Apa ini Mas, siklus berikutnya itu udah sangat turun tentunya ya kan? Iya, iya Pak. Populasinya. Ya. Ketika dicoba di skala rumah kaca, itu untuk generasi selanjutnya itu sangat turun drastis gitu. Oh, iya. Terus kemudian selanjutnya, nah pendekatan selanjutnya Pak, kita menggunakan bakteri endosimbion yang tadi saya ceritakan. Jadi ada sebuah bakteri endosimbion yang terdapat di dalam serangga itu sendiri, namanya bakteri Wolbachia. Nah, jadi sebenarnya Wolbachia ini punya 4 mekanisme yang menyebabkan beberapa perubahan modifikasi dari sistem reproduksi serangga, antara lain feminisasi, jadi nanti keturunannya betina semua, terus kemudian partenogenesis, jadi dia tidak perlu kawin, bisa menghasilkan keturunan betina, terus kemudian ada male killing, jadi dia yang keturunan jantan akan mati, tidak bisa bertahan hidup, dan yang terakhir adalah cytoplasmic incompatibility. Nah, mekanisme terakhir inilah yang digunakan sebagai pendekatan untuk teknik serangga mandul atau TSM itu tadi. Kenapa? Karena sifatnya sama, Pak. Ketika ada jantan yang mengandung atau terinfeksi bakteri Wolbachia, Ya. ketemu dengan populasi betina yang di alam atau secara liar, maka dia tidak akan menghasilkan keturunan atau disebut dengan steril. Nah, ini Pak. Jadi sitoplasmik atau CI yang dipakai adalah kita mengkulturkan atau kita mengestabliskan sebuah populasi di mana para jantannya itu kita modifikasi, biasanya menggunakan injeksi ya Pak ya, kita injeksi menggunakan injeksi bakteri Wolbachia dengan strain tertentu, kemudian kita lepas di lapangan sehingga nanti populasinya akan turun. Nah, kira-kira ini Pak, yang sudah Ya. pernah dilakukan adalah di nyamuk. Jadi nyamuk-nyamuk jantan ini kita kulturkan di lab, kemudian kita infeksikan bakteri Wolbachia. Ini kita infeksikannya itu, jadi telur-telur nyamuk jantan ini sudah disuntik, Pak. Jadi fase telurnya itu sudah disuntik oleh Wolbachia. Terus kemudian setelah dia menetas menjadi dewasa, dilepaskan di alam, bertemu dengan betina di kota ya Pak ya, urban female atau populasi yang berada di pemukiman maksudnya. Nah, ini nanti tidak akan bisa menghasilkan telur-telurnya, ini akan steril atau tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, kira-kira seperti itu Pak gambarannya. Iya, jadi kalau dilihat untuk TSM ini sebenarnya kan ada 2 ya Mas ya, Iya secara Pak, fisik dengan pendekatannya. iradiasi Iya Pak. nuklir atau sinar gamma. Iya. Kemudian kalau menggunakan biologi dengan menggunakan bakteri Wolbachia tadi ya. Iya Pak. Ya. Nah, Biar ini paham kemudian dikembangkan ke seluruh dunia untuk mengatasi serangga-serangga masalah ya hama pertanian maupun yang urban gitu kan. Iya Pak. Dan ini yang Demikian. kita sampaikan ini ya Pak ya, kilas-kilasnya saja ya Pak ya, nggak terlalu detail. Ini kan kita tugasnya memberikan informasi dan inspirasi. Inspirasi ya Pak. Nanti kalau yang nonton ini adalah mahasiswa, biar punya ide penelitiannya Iya, ini Pak. kan gitu. Dapat judul Pak. Dapat judul. Jadi yang tadi kan yang pakai Wolbachia tadi kan ada 4 mekanisme tadi kan. Iya Pak. Ada yang menggunakan sitoplasmik tadi, yang itu ya. Demikian pemirsa, informasi singkat di bidang pertanian, beberapa teknologi yang tidak hanya cerita-cerita tapi ya juga pernah dicoba, meskipun kadang teknologi itu belum merata secara luas diaplikasikan. Terima kasih pemirsa, terima kasih Mas Dika.
sudah Siap. berbagi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.